ditipu, disekap, dan dijadikan ternak untuk diambil sel telurnya. Kejahatan ini menimpa sejumlah wanita asal Thailand di Georgia, Eropa Timur. Kejahatan ini diungkap oleh LSM perempuan dan anak-anak di Thailand, Pawina Hongsakul. Mereka ngungkapin cerita dari 3 orang korban asal Thailand yang ngajuin diri secara sukarela jadi ibu pengganti atau surrogate mother di Georgia. FYI, surrogate mother ini adalah perempuan yang dipinjam rahimnya untuk mengandung anak orang lain. Nah, korban yang membutuhkan pekerjaan saat itu melihat iklan di medsos buat jadi surrogate mother yang bisa tinggal bareng sama keluarga dan dibayar 25.000 baht atau sekitar 12 juta rupiah per bulan. Setelah deal, akhirnya dia dibawa ke Georgia, tepatnya di ibu kota Tbilisi, dan dianterin sama 2 orang Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita jumpa di ruang tayang dibacain berita yang tentunya berita-beritanya perlu diperhatikan oleh kita agar kita tahu duduk persoalan yang sesungguh-sungguhnya. Bung kameramen, disilahkan. Baik, Bung Alfian. Alhamdulillah kita bisa syuting kembali. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan ini bisa menjadi catatan kebaikan yang dicatat oleh malaikat-malaikatnya Allah. Nah, Bu Alfian, kita mendapatkan kabar sebetulnya dari negeri seberang atau negara tetangga lah ya, Thailand gitu, Bu Alfian. Jadi ratusan wanita Thailand jadi korban peternakan sel telur manusia. Nah, tapi kalau kita menyimak salah satu YouTuber misalkan Kamar Jerry, sebetulnya bukan hanya peternakan, Bung Alfian. Nah, tapi targetnya adalah mengambil sel telur daripada wanita-wanita dari Thailand tersebut. Nah, ini kan menjadi kejahatan yang alhamdulillah kan sebetulnya itu terbongkar. Nah, Bung Alfian, yang ingin saya tanyakan adalah ini kan kejadiannya di Thailand ya, Bung Alfian. Maksudnya orang Thailand yang kena target dibawa ke Georgia ya. Nah, tidak menutup kemungkinan, Bu Alfian, para korban ini, atau para pelaku maksudnya, mereka menyasar negara-negara lain, seperti Malaysia, seperti Indonesia, apalagi dengan tawaran-tawaran nominal yang sangat besar. Mungkin respon awalnya bagaimana, Bu Alfian? Ya, menurut saya langkah yang pertama adalah pihak intelijen, pihak terkait, pihak imigrasi, dan pihak-pihak yang punya kewenangan harus melakukan deteksi dini, antisipasi dini dan amputasi dini terhadap gerakan yang berhubungan dengan peternakan wanita, peternakan sel telur dan pencaplokan pengambilan fungsi-fungsi peranakan daripada perempuan ini, yang menurut saya ini merupakan sebuah kejahatan kemanusiaan yang harus dilawan dengan sekuat-kuatnya. Kata kuncinya adalah situasi ini memberikan kode kepada kita bahwa memang dunia ini sudah semakin hancur-hancuran, semakin tidak baik-baik saja, dan semakin membutuhkan tingkat kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga rencana-rencana jahat, rencana-rencana kejam, rencana-rencana sadis akan kita lawan dengan jalan-jalan yang diberikan panduan ilahiyat, dustur ilahi yang membuat kita bisa berbuat untuk kemuliaan dunia, dan kalaupun kita mati syahid. Itu respon awal, Bung kameramen. Iya, Bung Alfian. Jadi memang kan awalnya orang mengira ini orang minjem rahim ya untuk pembuahan. Ternyata setelah dibongkar ada orang Thailand, calon korban lah ya. Akhirnya dia bisa speak up dengan bayar ke pelaku biar bisa kabur gitu kan. Nah, ternyata target utamanya adalah pengambilan sel telur dari perempuan-perempuan tersebut. Nah, Bu Alfian, yang perlu kita soroti adalah, ini kita dari Sindo News ya, pelakunya itu adalah WNA Cina, Bu Alfian. Jadi dia beroperasi di Georgia, korbannya dari Thailand, dan kita nggak tahu, Bu Alfian, apakah mungkin ada korban dari Indonesia tapi kita belum dengar beritanya, atau belum terspeak up, atau belum apa gitu, Bu Alfian, atau mungkin korbannya dari negara-negara lain. Jadi kalau dari Sindo News, ibarat ternak gangster Cina perbudak 100 perempuan untuk diambil sel telurnya. Nah, ini di Indonesia ini hal yang tersesat kayak gimana pun itu kan ada pengikutnya, Bang Alfian. Jadi bisa jadi hal terburuk apapun, bisa jadi ada calonnya, Bang Alfian. Lu mau nggak lu cuma numpang hamil doang?
anak orang gitu, segini dapat duit segini. Nah ini kan berbahaya Bung Alfian, baik moral, baik itu kan juga sebuah hal yang dosa. Nah bagaimana di sesi tengah ini terantisipasi Bung Alfian agar hal ini tidak menyasar lah minimal warga Indonesia atau muslimah di kita Bung Alfian? Gimana Bung Alfian? Ya itulah mungkin salah satu tema yang sering saya sampaikan secara terbuka, terutama di internal keluarga kami, keluarga saya dan anak-anak, juga kepada masyarakat yang punya hubungan baik dengan saya untuk melakukan kewaspadaan umat. Nah yang perlu saya ingatkan mungkin melalui Bung Kameramen dengan acara sesi ini, bukan hanya sel telur Bung Kameramen yang akan diambil. Sel telur mungkin sebagai sebutan yang menjadikan publisitasnya, tetapi yang namanya ginjal, jantung, mata, paru-paru, dan lain-lain itu sekaligus. Ini mungkin sebagai pertanyaan yang butuh jawaban. Kenapa korban-korban COVID-19 tidak boleh dibuka sama sekali? Karena itu diduga ada hal yang memberikan keuntungan kepada para pelaku penjahat medis yang mereka mengambil bagian-bagian organ tubuh. Makanya ini kenapa dibawa ke Cina? Karena orang-orang Cina ini kan pemimpinnya yang ini kan lihat jadi pada seger-seger karena mereka mengganti matanya, mengganti jantungnya, dan jadi di pendapat tengah ini pelaku orang Cina ini berarti Cina telah menjadi wabah di seluruh dunia, termasuk juga Zionis internasional. Jangan lupa yang namanya Zionis Amerika dan antek-anteknya, dia Zionis Kristen internasional dan komunis internasional. Ini menyadarkan kita bahwa barisan khilafah ila minhaji nubuwah agar terus membariskan diri dan bersiap menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan dilakukan oleh kelompok The New World Order, Freemasonry, Illuminati, Bavarian. Maka Bung Kameramen boleh diteruskan. Iya Bung Alfian, jadi kalau berdasarkan 3 orang yang akhirnya bisa speak up atau bisa keluar dia dari peternakan manusia itu, sel telur yang dikumpulkan diyakini dijual dan diperdagangkan di negara lain untuk digunakan dalam fertilisasi in vitro. Dan Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, dengan akan dijual berarti kan ada pembelinya Bung Alfian. Nah berarti kan kalau ada pembelinya terus, berarti hal seperti ini tidak akan stop hanya dengan kasus di korbannya warga Thailand. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, apa yang ingin Bung Alfian pesankan untuk warga umat Islam, rakyat Indonesia lah Bung Alfian, bahwa mereka juga harus berhati-hati bergaul dengan orang, hati-hati dalam mencari pekerjaan. Jadi kan korban-korban ini adalah mereka yang tertarik dengan jumlah uang besar Bung Alfian dari sosial media atau media-media promosi Bung Alfian. Ya akhirnya mereka tertarik dan mereka kebawa. Nah untuk syukurnya 3 orang itu belum sampai diambil sel telurnya. Jadi untuk closingnya Bung Alfian, nasihat Bung Alfian silakan. Sebenarnya ini adalah merupakan gerakan depopulasi, gerakan-gerakan menghabisi orang-orang di luar terah mereka, di luar ras mereka. Ya sebenarnya ini adalah permainan-permainan yang sesungguhnya dia melakukan perusakan, dia melakukan pembunuhan, dia melakukan teror yang begitu dahsyat, tapi dia mengambil keuntungan. Kan dengan adanya ini keuntungannya kan sangat besar. Maka untuk semuanya, mari kita jadikan bulan Ramadan membuat kita terus menanyakan apa kata Quran tentang persoalan hidup, bagaimana kita mempersepsi persoalan hidup, bagaimana kita melakukan tindakan-tindakan ikhtiari untuk solusi hidup dan masalah hidup yang kita hadapi. Sekali lagi, untuk urusan Georgia, Thailand, warga negara Indonesia, wanita-wanita Indonesia yang bekerja, mungkin Anda juga harus hati-hati karena bisa jadi Anda diiming-imingi Anda sedang butuh uang, lalu Anda katanya numpang rahim, malah rahim Anda yang dicabut, ya kan? Itu merupakan satu situasi yang tidak kita inginkan, dan kita nyatakan terus waspadalah, jadilah kita bangsa Indonesia yang berwibawa di dunia untuk kemenangan dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.